pemimpinnya. Fasu'ilu, mereka pemimpin-pemimpin yang jahil itu akan ditanya, dimintai pendapat, dimintai keterangan, dimintai arahan, dimintai bimbingan, dimintai kebijakan dan lain sebagainya. Fa'aftau bi ghairi ilmin, maka pemimpin-pemimpin yang jahil itu akan memberikan arahan bimbingan tanpa ilmu. Fasu'il fadallu wa adallu, maka pemimpin-pemimpin yang jahil ini sesat dan menyesatkan karena memberi arahan, bimbingan, kebijakan tanpa ilmu. Maka orang yang jahil, yang tidak takut kepada Allah, tidak ada bekal ilmu, tidak ada bekal takut pada Allah, jangan jadi pemimpin. Itu kata Rasulullah. Kemudian dalam riwayat lain, Nabi kita juga pernah bersabda, an Abdurrahman ibni Samurah, qala, dari Abdurrahman bin Samurah ia berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepadaku, ya Abdurrahman ibni Samurah, wahai Abdurrahman bin Samurah, la tas'alil imarah, jangan kamu minta kedudukan dalam pemerintahan. Fa in u'titaha an mas'alatin wukilta ilaiha, jika kamu diberi kedudukan dalam pemerintahan karena kamu meminta, maka wukilta ilaiha, bebannya akan diserahkan ke pundakmu sendiri, jauh dari pertolongan Allah. Dia akan memikul beban kepemimpinan itu di pundaknya tanpa pertolongan Allah, tanpa bimbingan Allah, sehingga mumet bertambah, mumet, pusing bertambah, pusing, karena tidak ada Allah yang membimbingnya. Allah tinggalkan. Tetapi wa in u'titaha an ghairi mas'alah u'inta 'alaiha, jika kamu mendapatkan amanah itu bukan karena meminta, maka Allah akan bantu kamu melaksanakan kepemimpinan itu. Allah akan bimbing kamu, Allah akan tolong kamu, Allah akan campur tangan dalam hal kamu menunaikan amanah itu. Wa idza halafta ala yaminin, jika kamu sudah bersumpah dengan satu sumpah, fara'aita ghairaha khairan minha, kemudian kamu melihat lainnya lebih baik dari apa yang kamu sumpahkan, fa'til ladzi huwa khair wa kaffir an yaminik, maka kerjakan yang lebih baik itu, kemudian bayarlah kafarah sumpahmu. Sumpah untuk satu kebaikan, kemudian melihat lainnya ternyata lebih maslahat daripada apa yang disumpahkan, maka kerjakan yang lebih baik ini, kemudian bayar kafarah sumpah. Itu pesan Nabi kepada Abdurrahman bin Samurah. Itu riwayat Imam Al-Bukhari,
juz 8 halaman 106 ya, kalau tidak keliru nanti dicek sendiri Bapak Ibu. Kemudian Abu Dzar juga pernah memberikan informasi kepada kita. Nabi kita pernah bersabda, an Abi Dzar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Dzar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, inni araka dha'ifan, sesungguhnya aku melihatmu itu lemah dalam kepemimpinan. Wa inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi, sesungguhnya aku, ini kata Rasulullah kepada Abu Dzar, sesungguhnya aku itu senang, cinta apa yang ada padamu sebagaimana apa yang ada padaku. La ta'ammaranna 'ala tsnaini, karenanya jangan kamu memimpin wahai Abu Dzar meski terhadap dua orang. Jangan kamu memimpin meski hanya memimpin dua orang, karena kamu lemah dalam kepemimpinan. Wala tawallayanna ma'al yatim, dan jangan kamu menguasai harta anak yatim, jangan mengatur harta anak yatim. Ini sabda Rasulullah kepada Abu Dzar. Maka bagaimana Bapak Ibu kita sadar diri sebagai hamba Allah yang beriman? Kalau memang kita tidak ada kemampuan dalam kepemimpinan, maka jangan mencoba untuk mengemban amanah kepemimpinan. Misal lemah dalam memimpin harta, kalau di hadapannya ada duit, pasti tergoda untuk memakai padahal bukan miliknya. Karena ini pemimpin punya kewenangan, nganggo pun ya juga, yang dipimpinnya juga tidak berani ngelokke. Maka kalau kita sudah sadar tentang itu, jangan coba-coba memimpin dalam hal harta. Ojo gelem dadi bendahara. Bendahara itu kan tukang nyekel duit. Kalau pegang duit pak beduduk oke, terus dinggo, tergoda untuk memakai, itu berarti lemah dalam kepemimpinan harta. Maka serahkan pada orang lain. Jangan sampai hanya gara-gara mengemban amanah bendahara sampai di hadapan Allah seret ke neraka karena tidak amanah terkait dengan harta.